Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Thumma as-salatu was-salamu ala ghayril wara wa ajmalihim sahra wa ahdahum ila al-haqqi turqa wa asrafihim fil ula wal ukhra. Sayyidina Muhammadin alladhi kana lillahi 'abdan syakura walladhi ba'athallahu basyira wa nadhira. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat menyelenggarakan kajian Al-Bayan walaupun dalam keadaan virtual. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya dan tidak boleh bosan kita kirimkan buat junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau, marilah kita kirimkan suntai salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memasuki acara kajian, mari kita mendengarkan bacaan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yakni kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Andas Haji Zulfahmi. Kepada beliau kita silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Majid. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sadaqallahul azim. Jangan kamu kerjakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan atau kamu bicarakan. Maha benar Allah yang maha agung. Surat An-Nisa ayat 43. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Al-Bayan Sumatera Tawalik Parabe yang dimuliakan Allah, serta saudara-saudaraku yang terhormat. Selalu kita hadirkan di lubuk hati kita yang sangat dalam ini rasa berhutang yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam nikmat dan karunia. Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik dari rentang kehidupan kita ini selalu menggunakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila rasa berhutang itu sudah muncul di hati orang-orang mukmin, niscaya bersyukur itu akan selalu muncul dalam hidup kesehariannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah pandai mensyukuri nikmat itu. Selanjutnya, salawat beriringan dengan salam. Allahumma salli ala Muhammad. Senantiasa pula kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya keselamatan, kebahagiaan, serta tempat yang setinggi-tingginya akan dicurahkan oleh Allah buat tambatan hati pautan cinta kasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebiasaan kita bersalawat kepada Nabi itu nanti diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat yang kita sayangi di waktu hidup ini akan dimintakan syafaat oleh Rasul kepada Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan memang
di antara umat yang akan dimintakan syafaat oleh Rasul itu di dalamnya tertulis nama-nama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mukminin, jamaah Al-Bayan Sumatera Tawalib Parabik yang dicintai Allah. Dalam kajian kita pada pagi ini menjelang siang, kita akan berbicara tentang bagaimana menghadirkan khusyuk itu di dalam salat. Bagaimana menghadirkan khusyuk itu di dalam salat? Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang telah merasa dekat dan ingin mencoba bagaimana dirinya sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka khusyuk dalam salat itu menjadi impian di dalam hidupnya. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di berbagai tempat di mana Buya memberikan pengajian, baik di kota ataupun di Kabupaten Agam, dan malah ketika Buya pergi mengaji ke Pekanbaru dan Kampar pun, sering orang bertanya kepada Buya, "Buya, kami telah lama mendengar pengajian bagaimana pentingnya khusyuk di dalam salat itu. Kami ingin tahu, Buya, bagaimana kita bisa menghadirkan khusyuk itu di dalam salat." Kadang-kadang begini, Buya, kata mereka, ketika kami akan salat, rasanya betul-betul sudah hadir hati kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imam itu terlalu panjang membaca doa iftitah, baru saja iftitah baru sudah kemana-mana pikiran kami. Kadang-kadang ketika membaca Al-Fatihah, terasa nikmat betul salat itu. Betul-betul terasa apa yang kita baca. Kiranya nanti tatkala imam membaca ayat pendek, ternyata imam tadi panjang membaca ayat. Sudah kemana-mana pula kami, Buya. Kadang-kadang barang yang hilang pun tadi di rumah, kadang-kadang sedang salat, ingat kami di mana tempat yang hilang itu. Kaum muslimin, jamaah Al-Bayan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita Al-Bayan akan mengaji tentang bagaimana kita mendapatkan dan menikmati rasa khusyuk itu di dalam salat. Ketika kita dapatkan rasa khusyuk itu, ketika itulah kita merasa nikmat dan syahdu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam surat At-Taha yang sering dibaca oleh guru kita? Bukankah dalam surat At-Taha yang sering dibaca oleh guru kita, firman Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah oleh engkau salat untuk mengingatku. Jadi jangan salah pahami ayat ini. Sebahagian orang-orang pintar dan orang-orang hebat memutar-mutar dan mengacak-acak makna li zikri ini. Sebenarnya Allah tahu apa yang kamu maksud. Jangankan lagi maksud kita salah, maksud kita tidak baik, sebesar zarah pun tersimpan di hati kita, Allah akan catat kalau kita salah dalam memahami dan berniat pula untuk merancukan pikiran orang. Ayat ini maksudnya adalah aqimis salata li dzikri. Dirikanlah oleh kamu salat
dengan salat itu kamu akan bisa mengingatku. Jangan seperti ini. Salat itu untuk mengingat Allah. Kalau lah ingat Allah tentu tak perlu salat leh. Ini adalah logika serampangan ketagihan ilmiah namanya. Dianggap kita sudah ilmiah, tetapi ilmiahnya sangat rendah. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah oleh kamu salat. Dengan salat itu engkau akan bisa mengingatku. Mafhum mukhalafahnya, orang-orang akan kecil kemungkinan atau malah tidak mungkin orang akan selalu ingat kepada Allah andai kata dalam diri orang itu tidak membahana salat yang sebenarnya. Jangan salah paham. Salat li zikri, salat itu mengingat Tuhan. Kalau tidak ingat Tuhan, tak perlu lagi salat. Inilah orang-orang yang healing itu bermunculan banyak di Indonesia. Kemarin sudah muncul lagi ini dinampakkan dalam kepermukaan. Di saat umat Islam sudah mulai tenang, muncul lagi. Baru beberapa hari ini muncul di televisi bahwasanya aliran kepercayaan itu nanti akan mengajukan agar dia eksisnya itu bisa diakui. Kenapa demikian? Dia healing saja, li zikri. Karena dia mengatakan salat itu adalah mengingat Tuhan. Dan dia simpulkan kalau sudah ingat Tuhan tak perlu lagi, maka salat cukup dengan healing. Padahal kesimpulan itu sangatlah salah. Dan kemudian kesimpulan itu dikatakan dia orang hebat logikanya, tapi logika itu level rendah. Jadi aqimis salata lidzikri. Dirikanlah oleh kamu salat. Artinya dengan salat itu li zikri, kamu bisa ingat kepadaku. Dan kecil kemungkinan bahkan tidak mungkin orang-orang yang tidak ada dalam dirinya ini kerinduan salat, begitu juga kerinduan untuk menemukan dirinya khusyuk kepada Allah dalam salat itu, kecil kemungkinan dia akan bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah surat Al-A'raf 205 juga sering kita baca dan kita pahami, wala takun minal ghafilin. Jangan sampai ada kamu di antara orang-orang yang lalai. Artinya orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuklah orang-orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang oleh kita angku-angku bapak-bapak jamaah Al-Bayan yang dicintai Allah. Ketika kita sedang berdialog dengan orang lain, kita berdialog dengan orang lain, katakanlah Ibu Haji Ani umpamanya sedang berbicara dengan Ibu Haji Aisyah umpamanya, sedang asik, sedang bicara antara Bu Ani dengan Bu Aisyah. Tiba-tiba teman Bu Aisyah itu datang di belakang. Dia bilang, Aisyah, ini saya. Tatkala kita sedang asyik, si Ani dengan Aisyah bicara, kemudian nanti mendengar suara teman itu, maka Aisyah berbalik arah. Yang tadi berhadapan dengan kita, sekarang dia berhadapan dengan orang yang memanggilnya. Tidak pula sebentar itu, ada pula hari 5 menit dia ngomong-ngomong, kita tinggal sendirian. Ketika kita sedang berdialog dengan si Ani, Aisyah dengan si Ani, ternyata Aisyah pikirannya kepada temannya yang lain. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Ani kira-kira? Begitu pula lah tatkala kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kan sarana berdialog yang paling efektif dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita kepada orang lain. Sedangkan kepada Bu Ani saja tadi, orang yang sama dengan kita sudah tidak kita terima. Apalagi kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang statusnya serba maha dalam hidup kita. Sekarang kita berdialog dengannya, pikiran kita kepada yang lain.
Kira-kira bagaimana kita sebagai hamba yang sangat rendah berdialog dengan orang yang sangat tinggi, tetapi hati kita tidak bersama orang itu. Kira-kira begitulah statusnya orang-orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Wala takun minal ghafilin. Jangan sekali-kali kamu format dirimu, jangan ada dirimu ketika berhadapan, ketika beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ghafilin. Kamu itu lalai. Lalai apa? Lalai kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena pikiran kamu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Al-Bayan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya dalam surat An-Nisa ayat 43 yang kita bacakan di awal pengajian Al-Bayan kita tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu hampiri, artinya jangan kamu kerjakan salat sedangkan kamu masih dalam keadaan mabuk. Sampai kapan kamu dilarang? Sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu katakan. Kaum muslimin jamaah Al-Bayan yang dimuliakan Allah, jamaah kita ini adalah jamaah taklim, untuk belajar, mendalami, tidak sebatas ceramah biasa. Qila dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 185, qila sukara min kasratil ham. Jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Wa qila, itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 185, makna dari sukara itu ialah kasratil ham. Banyak ham, himmah, banyak angan-angan, banyak pangana-pangana, banyak pekerjaan lain, banyak pikiran kepada yang lain. Jangan kamu dekati salat, jangan engkau kerjakan salat kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini artinya bukan mabuk seperti orang teler, orang minum minuman keras, orang minum tua, minum brandy dan lain-lain yang jelas dilarang oleh agama. Atau kalau dia mabuk, dia akan salat. Bukan begitu maksudnya. Jangan salah, bukan begitu maksudnya itu. Maksudnya adalah jangan kamu salat ketika kamu salat itu pangana entah kama-kama. Itu artinya ham itu. Pangana entah kama-kama, padahal engkau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangana ba'atu waqila min hubbid dunya. Itu artinya mabuk itu ialah cinta dunia. Sedang dalam salat saja masih dunia yang kita cari. Padahal waktu salat itu dalam sehari berapalah kita pakai? Kita sudah pakai waktu yang diberikan Allah kepada kita. Habis hari, kadang-kadang bersambung dengan malam, kadang-kadang tak tidur-tidur, kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena kecintaan Allah kepada kita, diberinya kita harta yang banyak itu. Kadang-kadang diri kita tidak menyangka kita seperti ini. Cobalah bawa kepada diri kita masing-masing. Kalau kita lihat barangkali keadaan keluarga kita di masa lampau, rasa-rasa tak mungkin menjadi orang modeko kini doa. Menjadi orang modeko kini ba. Walaupun alun sakaya orang tapi rasanya kehidupan dunia sudah bisa kita nikmati. Sudah banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Cuma syukur saja kadang-kadang yang bolak-balik kita. Sudah sebanyak itu waktu diberikan Allah kepada kita untuk mencarikan pungguang nendak basau, mencarikan parut dan keroncongan. Ternyata bermunculan nikmat dan rezeki diberikan Allah, turun dari langit dan membosek dari bumi. Yang tidak mungkin kata kita, sekarang sudah mungkin. Allah berikan hidup yang baik kepada kita. Cuma barang 5 menit
10 minit saja paling lama kita salat dan berdoa. Yang 10 minit itu pun kita tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu nanti kita minta lagi rezeki yang banyak-banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita termasuk orang yang tidak punya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu maknanya hubbud dunia itu. Jangan kamu dekati salat, artinya kamu kerjakan salat sementara pikiran kamu tentang dunia yang banyak. Tidak puas-puas dari dunia itu. Dilarang kita melakukan salat dalam keadaan itu. Aku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Insyiqaq, dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hai manusia, engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui Tuhanmu nanti. Artinya apa itu? Hai manusia, sadarilah engkau telah berusaha keras dalam hidupmu bagaimana menuju Tuhanmu. Apa saja ibadah telah kamu kerjakan. Salat telah dikerjakan, zakat alhamdulillah, haji alhamdulillah, umrah alhamdulillah, bersedekah alhamdulillah, memperhatikan anak yatim alhamdulillah, memperhatikan fakir miskin alhamdulillah. Diri kita sudah hampir masuk ke dalam suasana orang-orang baik ini. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang yang masih menjadi pertanyaan, ketika kita menuju Allah itu dalam beribadah, sampai di mana kualitas kekhusyukan kita? Sampai di mana kita hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita takut nanti kalau kita sedang berhadapan dengan Allah, seperti si Ani dan ibu tadi berhadapan dengan temannya. Malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bekerja keras engkau untuk menuju Tuhanmu dengan ibadah. Berusahalah agar betul-betul terasa khusyuk dan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti karena kamu telah berusaha di dunia menuju Tuhanmu, nanti di akhirat kelak engkau akan bertemu betul dengan Tuhanmu. Engkau akan lihat betul Allah itu. Baik orang-orang yang berbuat dosa, begitu juga orang-orang yang sangat saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah meriwayatkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah yuhdisuna wa nuhaddisuhu fa idza hadaratis salatu fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifuhu. Apa kata Aisyah tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia sangat senang berdialog dengan kami. Rasulullah itu sangat senang berbagi dengan kami. Rasulullah itu sangat menyenangkan bila diajak bicara. Dan kami pun sangat senang pula berbicara, berhadapan, berdialog dengan Rasulullah dengan wajahnya yang sejuk itu. Faiza hadatis salah. Tapi hati-hati kata Aisyah, ketika tiba waktunya salat, ketika Nabi mau salat, ketika Nabi sedang salat, faka'annahu, seolah-olah Nabi itu tidak pernah kenal kami, dan kami pun dia tidak butuh pula kenal dia. Rasulullah itu adalah orang yang sangat enak berbicara dengan dia.
Orang yang selalu memberikan solusi-solusi yang paling tepat dalam hidup. Orang yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan ketika hati kita gundah gelana. Ketika hadir Rasulullah itu terasa penawar hati yang sangat menyejukkan. Sangat senang dia bicara dengan kami dan kami pun sangat merasa nikmat dengan dia. Tapi ingat, ketika Rasulullah itu sudah mulai mendekati salat, sepertinya dia tidak kenal lagi dengan kami dan kami pun dia tidak menginginkan mengenal dia. Begitulah Rasulullah hadir ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Al-Bayan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sering dan paham kita tentang cerita Ali bin Abi Thalib di medan perperangan? Meskipun ada ulama yang mengatakan itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kita tidak bicarakan perbedaan pendapat itu. Yang jelas kita ambil intipati dari kisah itu. Aku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ketika suatu saat Ali bin Abi Thalib di medan perperangan, tibalah musibah pada Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang kafir Quraisy memanah Ali bin Abi Thalib itu, ternyata tepat sasaran, tiba di betis Ali bin Abi Thalib. Maka menyambualah darah itu keluar sekancang-kancangnya, dan panah tadi tertusuk di betis Ali bin Abi Thalib. Luar biasa sakitnya bagi Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib merasa sakit itu, maka dia panggil para sahabatnya. Wahai para sahabatku, aku kena panah dan aku tidak sanggup untuk menariknya. Dicoba oleh sebahagian sahabat, ditariklah panah yang tertancap di betis Ali bin Abi Thalib itu. Memaki Ali bin Abi Thalib karena sakitnya. Panah itu beracun atau bagaimana kita tidak tahu. Disuruh hentikan Ali bin, tunggu, jangan, kata Ali bin Abi Thalib. Setelah reda, apa kata Ali bin Abi Thalib? Nanti saya akan salat, kata Ali bin Abi Thalib. Saya akan salat. Nanti ketika saya ruku, tolong kamu cabut panah itu di betis saya. Pendek cerita, karena waktu kita terbatas, maka Ali bin Abi Thalib langsung dia salat. Nah, prosesnya kita tidak sampaikan. Salatlah Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Sabana bule Ali bin Abi Thalib bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca iftitah, baca Fatihah, ayat pendek, rukuklah Ali bin Abi Thalib. Ketika dia ruku, maka orang sahabat yang disuruh tadi mencabut tadi mendekatlah. Sahabat tadi lalu dipegangnya panah yang masih tertusuk di kaki di betis Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Dicabutlah panah yang sangat dalam itu, tertusuk di kaki Ali bin Abi Thalib. Sahabat heran, kok Nabi masih, kok Ali bin Abi Thalib masih begitu nampak wajahnya dalam salat. Salat terus Ali bin Abi Thalib, salat Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya, fil alamina innaka hamidum majid. Selesai Ali bin Abi Thalib salam ke kanan, salam ke kiri, teringat oleh Ali bin Abi Thalib, kenapa saya bisa duduk sementara panah tertancap di betis saya? Dilihat oleh Ali bin Abi Thalib. Ternyata panah tadi sudah tiada. Maka berdiri Ali bin Abi Thalib, wahai para sahabatku, kemana panah tadi? Hai kiranya Sayyidina, hai kiranya Tuhan, hai kiranya guru kami Ali bin Abi Thalib, tadi kan engkau menyuruh kami mencabut panah di betis kamu ketika salat. Kapan engkau cabut? Coba bayangkan, panah sedalam itu dicabut oleh orang lain sampai tidak tahu Ali bin Abi Thalib, tahunya nanti setelah salat. Kira-kira betapa khusyuk dan hadirnya Ali bin Abi Thalib ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah ini muliakan Allah, manakala
kejadian yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu, meskipun tidak akan sama dengan itu, di bawah itu saja, di bawah itu saja sudah kita. Artinya apa? Ketika kita hadir di hadapan Allah SWT, barang 5 menit atau 10 menit, betul-betul ketika salam itu, hati kita, kepala kita merasa rasa nikmat, betapa indahnya kita sebentar ini berdialog dengan Allah SWT. Namun angku-angku bapak-bapak jamaah Al-Bayan yang dicintai Allah, sebanyak itu orang yang rindu untuk khusyuk di dalam salat, tapi tidak semua orang bisa menemukan khusyuk dalam salat, atau malah banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya. Maka Ali bin Abi Thalib menuntun kita untuk belajar bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat itu. Lihat nanti Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 199 sampai halaman 201. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku Majlis Taklim Al-Bayan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Agar khusyuk itu mudah hadir dalam salatmu, maka kamu ikutilah 6 prosesnya. Ikutilah 6 rukunnya khusyuk itu. Ikutilah 6 cara agar kamu bisa khusyuk dan bisa menikmati salat, sehingga salat yang kita kerjakan betul-betul terasa nikmat. Baru saja kita selesai salat, hilang segala persoalan kita yang tidak karu-karuan. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah hudurul qalbi. Hadirkanlah hati kepada Allah terlebih dahulu. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu cerita Aisyah tentang Rasulullah tadi. Itu cerita Aisyah tentang Rasulullah tadi. Rasulullah ingin berbicara, Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada kita, Rasulullah ingin berdialog dengan kita. Tetapi tatkala dia akan salat, dia usahakan dihilangkannya dunia itu sejauh-jauhnya, seolah-olah dunia tidak ada. Yang ada cuma dia dan Allah Subhanahu wa taala. Hudurul qalbi, hadirkanlah hati ketika akan salat itu. Makanya tidak baik tuh ibu-ibu, kadang-kadang kita di masjid atau di mana-mana kan, karena kita biasa juga terlambat. Sebenarnya tidak bagus. Kita biasa terlambat salat berjamaah. Ketika kita tiba di masjid, kiranya imam sudah membaca ayat pendek, Qul huwallahu ahad, kata imam, Allahu samad. Awak kabudua baru, lam yalid wa lam yulad. Selesai berdua, dikajak-kajakan berdua punya antara mat, balari-lari awak katampai saf salat awak. Talasaknya kaki cida atau kaki suwuk baru di saf tadi, alulurui tagawak ni Allahu Akbar dah. Langsung lah rukuk balik. Kira-kira awak sedang mangok-angok, ngos-ngosan seperti itu awak, leka mungkin hadir hati awak dalam salat. Allahu Akbar. Yang tekan nada awak bukan Allah, tetapi tekan nada awak latih awak sasa angok awak. Ketika kita tenang itu mengingat Allah atau menenangkan diri kita. Biarlah kita anggap terlambat dalam salat sekali itu, asalkan hati kita hadir dulu secara sempurna dengan Allah SWT. Kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan anak kita tinggalkan tontonan kita tinggalkan PR kita tinggalkan urusan duniawi kita tinggalkan kedai kita yang orang tadi basusun saka balanjo kawa. Wah tinggalan tuh sebelum takbir. Itu makanya disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya mentakbir. Takbiratul ihram artinya takbir mengharamkan yang halal sebelumnya. Artinya apa itu? Segala yang halal, apalagi yang haram. Di luar salat kita tinggalkan. Pikiran kita cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan hudurul qalbi. Belajar dulu, belajar. Pasti bisa. Dia sulit tapi bisa. Kenapa orang lain bisa, kita tidak? Itu persoalannya.
Kalau orang lain bisa, kita tidak, ada sesuatu pada diri kita. Mari kita coba membersihkan tazkiyatun nafs. Kita coba membersihkan diri kita. Yang kedua, tafahum ala qiraatihi. Apa itu artinya? Berusaha kita paham dengan apa yang kita baca. Mulai dari takbir nanti sampai salam. Setidak-tidaknya kita paham apa yang kita baca. Barangkali Ustaz, awak lah tua ke Ustaz, awak lah bawa muak ke Ustaz. Dia apa, dua hilang hampir Ustaz. Dia apa, hampir hilang salapan. Dia apa, salaman hilang hampir laman Ustaz. Mau kia dia tihaya Ustaz. Itu ndak adur. Itu omongan orang pamalih. Sing ibu. Enak. Orang kadang-kadang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran umur 70. Umur 70 dia menghafal Al-Quran. Pada akhir hayatnya dia termasuk hufaz. Umur barana baru. Ibu-ibu apa-apa muda je baru kau. Enak. Barang mau apa gini? 90 lah. Masih muda tu. Dibandingkan je 100. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Usahakan wak paham. Itu gunanya ibu-ibu mengaji Al-Bayan kau. Bertanya ke buya nanti. Bertanya ke ustaz-ustaz nanti. Terutama pakar salat. Kalau saja nanti pakar salat, saya mula dari takbir sampai salam. Alun paham awak dan awak baca lagi. Bagaimana mungkin awak akan bisa khusyuk dan madu hati awak dalam salat? Sama je ibu-ibu di rumah menonton film Cina. Tak, tik, tak, tik, tak. Macam-macam kakinya ke atas. Orang Cina ketawa pula. Dan diketawakan tak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Maka sangat kecil kemungkinan orang yang tidak paham apa yang dia baca akan menemukan perasaan khusyuk. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya walaupun kita tidak tahu arti harfiahnya satu persatu, setidaknya kita tahu maksudnya. Terus at-ta'zim yang ketiga. Ta'zimillah wa tazallul nafsah. Cuba hadirkan dalam diri awak sedang berhadapan. Hadirkan dalam diri awak betapa agungnya Allah SWT dan berapa hinanya diri kita ini. Orang yang sangat hina itu sekarang berhadapan dengan orang yang sangat mulia. Coba bayangkan. Jangankan lagi kepada Allah SWT, kepada presiden saja, kalau hadirnya barangkali tidak mungkin asal-asalan. Aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan dalam diri awak betapa agungnya Allah dan betapa hinanya diri saya. Bagaimana mungkin orang hina ketika berjumpa dengan orang mulia, tapi pangananya tidak ke orang mulia tu dah. Baraka zalimnya wak nanti. Nan kampe al-haibah. Nan kampe al-haibah. Hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dosa-dosa awak di masa lampau. Ya tak? Hidup masa lampau. Awak tak beribadah. Kadang-kadang masa lampau tu mungkin saja gelap. Kadang-kadang tak tentu doa siang jom malam. Tak tentu halal jo haram. Kadang-kadang cara mendapatkan harta pun tak mau tahu awak. Kini kau awak dapatkan. Kini baru sadar awak. Timbul rasa takut kepada Allah dalam salat itu. Rasa takut itu akan membentuk perasaan khusyuk itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimat ar-raja, datangkan rasa waruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 85% lebih dari salat tu ibu-ibu, bacaan salat itu berisi doa itu. Dan doa itu kan pengharapan dari orang yang sangat butuh kepada orang yang memberikan. Hadirkan suara tu kepada Allah SWT. Awak aro dosa awak nan banyak diampuni Allah. Awak aro keluarga awak menjadi keluarga orang baik-baik. Awak aro suami waktu suami ahli surga. Awak aro istri awak tadi istri salihah. Awak aro keluarga awak tadi keluarga yang sakinah. Awak aro aratu awak ko bertambah. Awak aro banyak rasa harap awak yang kau kadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk rasa harap ketika salat. Bagaimana mungkin orang yang sangat harap kepada orang lain tapi panganannya ndak ada ke orang tadi. Baca salat tadi itu maknanya tadi tahu awak mukasui apa nak baca. Dek karena salat tu banyak isinya doa. Doa itu adalah harapan. Baraja awak
Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Alah muka sweetnya ko Ustaz, alah muka sweetnya ko, ini wajah tu wajhia, alah muka sweetnya ko, kama tujuannya ko. Kalaulah tiba walah tahu awak muka sweetnya, rasa harap itu akan muncul. Apalagi kalau masa lampau kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, al-haya, kata Imam Al-Ghazali. Al-haya, tibukan rasa malu kepada Allah. Andai kata awak sedang berdialog, salat itu kan berdialog dengan Allah. Andai kata awak berdialog dengan Allah SWT, tapi pangan awak melengah ke orang lain, na'udzubillah. Awak sedang berdialog dengan Allah, kita banyak berharap kepada Allah, kita butuh kepada Allah, banyak yang kita doakan kepada Allah. Tetapi awak maduk ke orang lain, mereng sen ke orang lain, artinya pangan awak ndak ke Allah SWT. Tiba rasa malu awak. Manusia macam apa saya ini? Manusia macam apa saya ini? Sudah sebanyak itu nikmat diberikan Allah kepada saya, cuma 5 menit saja tidak bisa hadir hati saya di hadapan Allah SWT. Malu, malu, malu saya kepada Engkau ya Allah. Malu saya ya Allah. Rasa malu itu akan mendorong hati awak iubana menyangkut ke Allah SWT di dalam salat. Ingat ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walikulli darajatun mimma amilu. Itu surah Al-An'am 132. Walikulli darajatun mimma amilu. Dan bagi tiap-tiap kamu itu ada tingkatan nilai mimma amilu, tentang apa yang kamu kerjakan. Boleh jadi kita salat sama-sama 5 menit, takbirnya sama pula, rukuknya sama pula, salamnya sama pula, sama semuanya, berangkat dari rumah pun sama, salat di masjid salat yang sama. Tetapi jangan menyangka bahwasanya nilainya akan sama di hadapan Allah SWT, pahalanya akan sama di hadapan Allah SWT. Fahazza kullu wahid min salati biqadri khawfi wa khusyuhi. Ingat, tiap-tiap kamu dalam salat kamu itu akan tergantung sampai di mana rasa takut dan khusyukmu kepada Allah SWT. Sampai berapa kamu bernilai di sisi Allah dalam salat itu. Sampai di mana Allah menilai salat yang kamu kerjakan. Itu sesuai dengan kadar rasa takut engkau dan rasa khusyuk engkau ketika beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semakin hari, semakin lama, semakin panjang umur kita beribadah kepada Allah SWT, semakin nampak kualitas daripada ibadah kita itu. Maka kualitas yang paling utama itu dalam salat adalah bagaimana kita sudah hadir dengan khusyuk sekhusyuk-khusyuknya kepada Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Taklim Al-Bayan Sumatera Talib Parabik yang dicintai Allah SWT, berdoa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan setiap apa saja yang kita kerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, diberi kita hidayah agar hati kita itu betul-betul menyangkut dengan Allah SWT. Insya Allah Allah nanti akan kabulkan semua yang kita minta, dan insya Allah akan dibimbing oleh Allah menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Itulah yang kita dambakan dalam hidup, sehingga bertemu di rumah tangga kita, rumah tangga surga Rasulullah SAW, insya Allah akan dinanti dalam surga Firdaus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah juga kita akan bertemu kembali dengan keluarga yang sangat kita cintai di surga Firdaus nanti, bila kita setiap beribadah kepada Allah datang rasa khusyuknya. Demikian saja angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin jamaah Al-Bayan yang dicintai Allah SWT. Untuk lebih sempurnanya, lebih puasnya, silakan baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali juzuk 1 yang kita katakan di awal tadi. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan kemampuan kita dalam menyampaikannya. Mudah-mudahan yang baik datang dari Allah, yang kurang itu kesalahan Buya sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allana minal muflihin. Billahil hidayah wa taufiq. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Andreas Haji Zulfahmi yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama, sehingga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.